Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Azkia serta pengurus, kemudian juga kepala-kepala beserta anggota-anggotanya. Tanpa menyebutkan nama satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita bersama pada pagi hari ini. Wabil khusus bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ada tema yang sangat berat sekali, yaitu berilmu dengan Al-Quran. Berilmu ini bisa dengan Al-Quran. Bagi orang lain juga ada yang mengatakan bisa tidak dengan Al-Quran. Tapi kalau mau berilmu dengan ilmu yang sebenarnya tidak bisa lepas dari Al-Quran. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, kemajuan yang didapatkan oleh umat manusia di zaman sekarang ini itu tidak terlepas dari peran umat Islam, yang mana itu merupakan bagian atau sebagai bentuk pelaksanaan terhadap ajaran Al-Quran. Kalau kita lihat sebelum Al-Quran turun, bagaimana peradaban manusia? Dunia ketika itu dalam kondisi yang sangat-sangat jahiliyah, begitu ya. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi itu, innallaha nazara ila ahli al-ardi jami'an famaqatahum ila baqaya min al-hanafiyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat di waktu itu, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, Allah melihat penduduk bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada semuanya. Maqatahum, kecuali hanya sedikit yang masih berpegang kepada ajaran Ibrahim. Kemudian juga sebahagian yang masih mendapatkan ajaran secara umum, ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, para ustaz dan ustazah rahimakumullah, kondisi seperti inilah yang dialami oleh penduduk bumi sebelum Islam datang. Yang mana kita mendengar salah satu aib di zaman dahulu itu adalah kalau ada orang yang mau melahirkan istrinya dan rupanya setelah lahir perempuan, itu aib yang sangat luar biasa. Entah kemana muka mau disurukkan, gitu kan bahasa Al-Quran itu. Itu aib. Gitu cara mereka memandang perempuan. Ini sebelum Islam datang. Ini masih di negeri Arab, gitu ya. Kalau di Persia dan Romawi bahkan lebih parah lagi. Terjadi misalnya perkawinan antara orang tua dengan anak dan lain sebagainya. Itulah peradaban dahulu sebelum Islam datang. Datanglah Islam.
Ketika Islam datang itu memang ada sisi-sisi positif, ada gitu ya. Misalnya masalah kejujuran itu sudah ada, masalah harga diri, kehormatan itu sudah ada di Arab itu. Nah ini tidak dinafikan oleh Islam. Ya. Intinya Islam datang kemudian memberikan petunjuk, membuka cakrawala cara berfikirnya manusia, sehingga kemudian berubahlah dunia ini. Bahkan dalam sejarah itu dikatakan sebelum abad pertengahan ya, sebelum terjadi revolusi industri segala macam, sebelum itu ya, itu bahkan mandi di barat itu mereka kadang sekali sebulan ya, itu dikatakan ya. Bahkan jarang mandi gitu. Jadi yang menemukan sabun itu siapa? Umat Islam. Yang menemukan sampo gitu ya, yang menemukan gosok gigi, peralatan-peralatan yang sederhana seperti itu, masalah kebersihan itu umat Islam. Kenapa umat Islam? Karena dalam Al-Quran ada ajaran untuk mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu, bersuci. Ada mandi yang wajib, ada mandi sunat. Bahkan setiap sholat dianjurkan untuk bersiwak. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku untuk bersiwak, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap ingin melaksanakan sholat gitu kan. Maka adalah kita temukan sekarang ini namanya gosok gigi gitu ya, gundar gigi. Nah, ini kan peradaban-peradaban yang sebenarnya umat Islam yang mencetus peradaban tersebut. Jam. Yang pertama menemukan jam itu siapa? Umat Islam. Kenapa umat Islam perlu jam? Menentukan waktu sholat. Jadi untuk menentukan kapan waktu masuk supaya mudah ya, mereka buatlah jam. Nah, dahulu bahkan ada jam yang dihadiahkan oleh umat Islam kepada Eropa ketika itu, namanya jam gajah. Nanti kalau coba dicari di Google gitu ya, jam gajah gitu ya. Dahulu belum ada jam seperti sekarang. Ada jam gajah, kemudian berkembang sampailah seperti jam yang sekarang ini. Jadi yang mengajarkan waktu itu siapa? Umat Islam. Pentingnya menjaga waktu, umat Islam. Nah, kemudian juga ilmu falak. Umat Islam memerlukan ilmu ini untuk menentukan hisab ya, seperti yang kemarin kita lakukan di awal Ramadan ya. Ilmu hisab, umat Islam. Jadi para ustaz-ustaz rahimakumullah, semuanya ya, para sejarawan itu yang objektif mengakui bahwa Islam adalah sumber peradaban. Ya. Bahkan ada seorang ulama ya dari Hindia namanya Abul Hasan An-Nadwi. Abul Hasan An-Nadwi ini mengarang buku judulnya apa? Madza khasiral alamu bin hitatil muslimin. Jadi dengan mundurnya umat Islam itu yang rugi bukan hanya umat Islam, tapi alam ini rugi, dunia ini rugi gitu ya. Saking besarnya pengaruh umat Islam yang mana itu diambil dari Al-Quran terhadap dunia ini. Dan banyak penemuan-penemuan lain gitu ya yang ditemukan oleh umat Islam, yang mungkin kita tidak bisa membahas satu persatu, tapi bisa dilihat, ya, bisa kita kaji gitu ya. Termasuk katanya kamera ini umat Islam juga. Ya. Kata-kata kamera itu juga dari bahasa Arab ya, kumroh. Ya. Katanya kumroh. Kumroh itu terambil dari kata qamar ya. Ya maknanya karena ada pantulan cahaya. Jadi cahaya itu dipantulkan, dibuat lubang kemudian dipantulkan ke dalam kamar yang gelap, maka dia akan memunculkan gambar yang ada di luar. Dahulu dalam kamar gitu ya. Jadi kamera itu dalam satu kamar itu, kemudian diperkecil, maka jadilah dia dalam genggaman kita seperti hari ini. Tapi awal dulu inspirasi dari siapa? Umat Islam. Ya, pola kerja mata ini itu bahkan sudah ditulis secara detail oleh Ibnul Haytham. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah memang peran umat Islam sangat banyak sekali terhadap dunia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah umat yang telah memberikan jasa yang sangat besar terhadap
dunia dengan ilmu pengetahuannya. Yang pertama melakukan uji coba terbang ya, pesawat itu umat Islam juga, Abbas bin Farnas gitu ya. Nah, kita mungkin tidak ini yang menjadi titik tekan kita gitu. Hanya ingin mengingatkan kita kembali saja kepada masa lalu, bahwa kita pernah berkontribusi terhadap dunia ini dengan kontribusi yang luar biasa pendahulu kita gitu ya. Nah, kita ingin kembali mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu ini gitu ya. Nah, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana mereka mengambil ilmu dari Al-Quran? Imam An-Nawawi pernah suatu hari menulis, bukan suatu hari ya, beliau tulis dalam kitabnya Al-Muhadzab itu bahwa dahulu ulama kita membuat kurikulum itu begini: tidak diajarkan ilmu apapun kepada penuntut ilmu sebelum dia hafal Al-Quran. Dahulu begitu, tidak diajarkan ilmu apapun sebelum dia hafal Al-Quran. Jadi kalau datang seseorang yang belajar kepada syekh, kepada guru gitu ya, ditanya dulu, udah hafal Quran belum? Ya, belum, hafal Quran dulu. Dulu begitu gitu. Imam Syafi'i kan ketika datang kepada Imam Malik ditanya, sudah hafal Quran? Sudah hafal Quran, umur 7 tahun udah hafal Quran. Setelah hafal Quran, nah, hafal dulu kitab saya, kitab Muwatta Imam Malik. Oh, sudah hafal juga umur 10 tahun. Ya. Sehingga kemudian Imam Syafi'i menjadi murid istimewanya Imam Malik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini dijadikan sebagai dasar dari ilmu-ilmu yang lain. Bukan hanya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariah, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Misalnya ya, bapak antropologi itu siapa? Antropologi, sosiologi, antropologi, geografi gitu ya. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu pakar penataan kota. Geografi, kemudian juga sosiologi, antropologi. Nah, beliau hafal Quran umur 7 tahun. Nah, kemudian dari modal itulah beliau kembangkan ya. Kemudian jadilah ya, buku yang sekarang kita kenal dengan Muqaddimah Fit Tarikh gitu ya. Salah satu sisi yang beliau dalami. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu memberikan dasar pengembangannya oleh kaum muslimin. Ketika ada teori ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sharih Al-Quran, dengan sesuatu yang sudah tegas dinyatakan dalam Al-Quran, dipastikan teori pengetahuan tersebut salah. Ya, seperti teori yang mengatakan bahwa manusia itu mengalami evolusi, asal usulnya dahulu adalah monyet misalnya ya. Ada teori begitu. Asal usulnya manusia itu adalah monyet. Sebelum jadi monyet, awalnya dulu lagi itu reptil ya. Reptil. Jadi sampai diusut-usut lagi dulu awalnya rumah ikan gitu ya. Awalnya ikan. Ikan kemudian menjadi reptil, nah, kemudian lambat laun berkurang ininya ekornya begitu ya, lambat laun jadi monyet, lambat laun menjadi manusia. Itu teori. Tapi teori ini tidak pernah ada bukti kebenarannya secara akal saja lah misalkan ya. Kenapa sekarang ini tidak ada misalnya monyet yang sedang berevolusi gitu antara monyet dengan manusia? Apa dia? Kan kalau misalnya ada evolusi, harusnya kan ada yang sedang berevolusi sekarang kan? Iya enggak? Misalnya nih, sekarang kan ada juga monyet nih. Monyet yang sekarang ini berevolusi enggak? Hah? Kenapa monyet yang sekarang tidak berevolusi dia? Nah, kalau memang ada, misalkan monyet yang taruhlah 10.000 tahun yang lalu itu. Kalau dia masih proses evolusi, kira-kira proses evolusinya bentuknya bagaimana gitu. Nah, kemudian manusia sekarang ini, kita sebagai manusia yang sekarang sudah ada ini, berevolusi nanti mau jadi bentuknya seperti apa gitu. Apakah seperti alien atau apa gitu kan? Ini kan teori-teori yang dinyatakan sebagai bentuk kemajuan, padahal itu sebenarnya adalah pembodohan. Ya, pembodohan. Dan kita terkadang sudah menerima saja teori seperti itu. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita dengan tegas
ya, tentang fakta-fakta ilmu pengetahuan yang sebenarnya itu diterima oleh akal kita. Cuma kita kan terkadang tidak sampai mendalami mengkaji Al-Quran sejauh itu. Nah, jadi kembali kita katakan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, dan manakala ada teori ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sharih Al-Quran, dipastikan teori tersebut pasti salah. Memang ada dalam Al-Quran itu namanya adalah ada yang bersifat namanya dhon. Yang bersifat dhon itu ya belum pasti. Dia masih multitafsir gitu ya. Nah, ini mungkin ya bisa jadi A, kesimpulannya A, bisa jadi B, dan bisa seterusnya. Ini masih terbuka gitu. Tapi dengan sharih Al-Quran, kalau sudah tegas Al-Quran mengatakannya, maka tidak mungkin ada pertentangan antara sharih Al-Quran dengan, atau yang qat'i dalam Al-Quran, dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka para ustadz dan ustadzah rahimakumullah, dengan kesadaran ini, ulama kita dahulu membuat kurikulum tadi seperti itu. Bahwa yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu, kata Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab, adalah menghafal Al-Quran. Setelah itu apa? Bahasa Arab. Nah, setelah itu bahasa Arab. Kenapa? Karena tujuan mempelajari Al-Quran, tujuan menghafal Al-Quran itu bukan sekedar untuk membaca, tetapi untuk dipahami, kemudian untuk dikembangkan, ya, ditadaburi, gitu ya, disimpulkan dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita tidak paham bahasa Arab, bagaimana kita menyimpulkan? Kita tidak paham. Gitu. Nah, Ustaz, bagaimana caranya kami yang tidak bisa bahasa Arab? Apakah kami juga harus wajib hukumnya belajar bahasa Arab? Gitu ya. Nah, hukum belajar bahasa Arab hukumnya tidak wajib, tapi fardu kifayah. Karena kalau tidak ada orang yang bisa bahasa Arab, tentu tidak ada pula tempat bertanya, ya. Tidak ada mufti, orang kalau saya bertanya, siapa bertanya? Jadi fardu kifayah. Harus ada yang bisa bahasa Arab sampai memenuhi kebutuhan. Siapakah orangnya? Ya bisa jadi salah satu dari kita harus bisa bahasa Arab supaya bisa menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran kemudian bahasa Arab. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Jadi sampai kapan mereka menghafal Quran itu? Menghafal Quran itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi kalau sudah hafal Quran berarti sudah ulama, belum. Karena dahulu itu ulama-ulama kita hafal Quran 7 tahun atau 10 tahun, ataupun misalkan di bawah itu. Ada juga yang 6 tahun ya, kata Imam At-Tabari katanya 6 tahun hafal Quran. Itu bukan akhir. Karena ilmu Al-Quran ini sangat luas sekali. Nah, kalau kita mau merubah ya, untuk kita lah misalkan, kalau sudah umur kita nih, misalkan umur yang sudah 30, kemudian 40, 50 tahun begitu ya. Bagaimana? Ya kita tidak dituntut di luar dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan saja. Tapi kita bisa membentuk generasi-generasi yang insya Allah mereka ini akan bisa mengikuti ya cara yang dahulu pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah, kalau sudah ya, kalau kita akan sebelumnya kita bandingkan lah ya, bandingkan dulu ya kondisi ulama kita dahulu dengan kita sekarang ini misalkan. Sekarang ini mungkin bisa dikatakan tidak ada sekolah khususnya mungkin di Indonesia lah gitu ya, yang mensyaratkan hafal Al-Quran. Tidak ada. Ya. Yang ada itu adalah di Mauritania. Kalau sekarang ini masih ada di Mauritania. Mauritania itu luar biasa. Ya, Mauritania itu mereka syarat masuk SMP-nya itu ada SMP-nya itu syarat masuk SMP itu hafal Quran 30 juz. Masuk SMP. Masuk SMA juga hafal Quran 30 juz. Itu Mauritania. Dan mereka biasa itu hafal Kutubus Sittah gitu ya. Hafal matan Bukhari, hafal matan Muslim. Dulu ini sedikit cerita. Saya pernah pengalaman ya, ikut lomba namanya Limanil Ka'as. Aku dari Mesir gitu ya, Limanil Ka'as ya. Pernah ikut. Ikut 3 orang kita, anggotanya 3 orang. 4 orang ya. Berapa lu ya? 5 orang anggotanya.
Yang pernah ikut itu kalau di ini Ustadz Zulkarim. Sebelum saya, Ustadz Zulkarim, kemudian Ustadz Saiful Effendi, kemudian Ustadz Irsyad Azizi yang ada di ini ikut. Indonesia zaman yang Ustadz Zulkarim itu juara 1 internasional. Zaman pas kami ikut itu, gitu kan, penyelisihan pun penyisihan pun nggak lewat. Nggak lewat. Padahal itu waktu di acara itu dikatakan nih juara ini, gitu kan, sang juara. Juara satunya, ya kita singkat cerita, juara satunya adalah dari Mauritania. Itu luar biasa. Mereka itu ensiklopedi gitu. Tahu semuanya. Kayak tahu apa aja tahu gitu. Kayak begitu kita. Jadi ternyata mereka biasa gitu ya, hafal mutun apa biasa mereka itu. Ya. Matan hadis, matan ilmu. Ada ulama sekarang nih, ini juga viral ya, ulama namanya Walid Dido, Walid Dido ya. Itu luar biasa. Beliau kalau bicara tentang sirah atau apa itu mengalir aja gitu. Mengalir aja. Nah, karena memang di sana terbangun budaya seperti itu. Ternyata para ustaz rahimakumullah, kalau sudah terbangun budaya seperti itu sebenarnya nggak berat gitu. Di kita ini masalahnya gimana? Nggak terbangun. Bahkan banyak muncul kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Contoh lah dulu ya, kalau pengalaman saya dulu kan, kalau udah waktu ngafal Quran waktu kecil-kecil tuh ya, itu kadang yang nenek atau orang-orang yang sudah berumur itu bilang, jangan jenah kok stres begitu. Jadi stigma atau anggapan dari masyarakat itu kalau terlalu rajin gitu ya menghafal Quran itu bisa menyebabkan gila. Ini kan tidak benar gitu. Kenapa? Karena dahulu buktinya banyak ya, ulama-ulama kita itu bahkan mungkin hampir rata-rata itu mereka hafal Qurannya ketika masih dini gitu ya. Umurnya masih dini. Nah, ini kita belum terbentuk. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau tadi ya, Imam Syafi'i 7 tahun, Tabari 6 tahun, Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina ini kan pakar kedokteran ya, umur 10 tahun. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani umur 8 tahun. Ya. Al-Aini umur 8 atau 7 tahun juga. Ya, partnernya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi mereka ini ya kalau zaman sekarang ini yang hafal Quran masih seperti Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi hafal Quran umur 10 tahun. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata orang-orang yang hafal Quran di usia lebih cepat dia hafal Quran, maka dia juga pengembangan ilmu pengetahuannya juga akan lebih luas gitu. Imam Syafi'i umur 14 tahun sudah jadi mufti. Kenapa Imam Syafi'i umur 14 tahun sudah bisa menjadi mufti? Karena dia hafal Qurannya umur 7 tahun. Ya. Jadi kalau hafal Qurannya umur 20 tahun, ya setelah itulah nggak mungkin dia umur belasan tahun jadi mufti. Gitu. Nah, tentu setelah itu gitu ya. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita bangun budaya. Kalau untuk generasi seperti kita mungkin ya itu adalah sesuatu yang mungkin belum terbiasa, belum terbangun budaya. Tapi kita bisa membangun generasi, ya, generasi yang mereka insya Allah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama kita terdahulu. Gitu. Dan mereka mampu. Cuman kita aja yang tidak percaya kepada kemampuan mereka. Nah, khusus untuk kita, ya, sebagai kaum muslimin tentu sudah meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang valid, yang sahih, gitu ya. Bahwa ini adalah kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang harus kita yakini. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya untuk sebagai petunjuk. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alamin. Hudan lil muttaqin. Al-Quran merupakan petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran akan menunjukkan kita kepada jalan yang tepat, jalan yang lurus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengambil inspirasi dari Al-Quran supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita. Wabil khusus kita ini kan banyak yang tidak bisa bahasa Arab gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Membaca Al-Quran, ya, adabnya adalah dengan tadabbur. Sementara kita tidak mampu memahaminya karena kita tidak bisa paham bahasa Arab.
Solusinya bagaimana gitu ya. Solusinya adalah pertama terjemah. Jadi kita membaca Al-Qur'an juga dianjurkan untuk membaca terjemahannya dan bahkan membaca tafsirnya. Jangan kemudian kita hanya membaca Al-Qur'an karena ingin mengejar target, wabil khusus di Ramadan ini khatam sekian kali, maka kita tidak mentadaburi ayatnya. Makanya kata ulama, contoh ya, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah penulis wahyu. Ya, ketika Nabi wahyu turun kepada Zaid bin Thabit, nah dia wahyu turun kepada Nabi, Zaid bin Thabit menuliskan. Dia beliau mengatakan la an aqra al-Qur'ana fi syahrin ahabbu ilayya min an aqra'ahu fi 15 yawman. Saya baca Quran khatam dalam sebulan itu lebih saya sukai daripada khatam dalam 15 hari. Wala an aqra'ahu fi 15 yawman habbu ilayya min an aqra'ahu fi usbu'. Saya baca Quran khatamnya itu 15 hari lebih saya sukai daripada khatamnya itu dalam seminggu, sepekan. Kenapa beliau mengatakan demikian? Padahal ada ulama yang diriwayatkan dia khatam tiap hari, seperti Utsman bin Affan. Di bulan Ramadan dia khatamnya tiap hari gitu ya. Karena Zaid bin Thabit baca Qur'annya itu dia dengan tadabbur. Ya. Mempelajari apa yang terkandung dalamnya tersebut. Ya. Makanya riwayat dari Ibnu Mas'ud itu mengatakan kunna la natajawazu 10 ayat. Kami kalau baca Quran itu tidak lebih dari 10 ayat. 10 ayat tadabburi kemudian diamalkan gitu ya. 10 ayat gitu ya. Ada pola membaca seperti itu. Nah, bagaimana mengkompromikan dengan riwayat ya, seperti Utsman, sahabat Utsman ini mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari. Itu adalah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Jadi memang waktu yang dikhususkan untuk diistimewakan ya. Di luar Ramadan tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau di luar Ramadan berlakulah hadis Nabi SAW yang mengatakan jangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya. Nah, ini kaidahnya. Di luar Ramadan khatam Al-Quran paling cepat adalah 3. Kalau di Ramadan, dibolehkan dengan syarat bacanya benar. Ini kalau seandainya misalkan mengejar tilawah, kemudian bacaan tidak benar, bukannya mendapat pahala, malah kemudian kita ya mendapatkan dosa karena tidak memperhatikan hukum ya membaca Al-Quran dengan benar. Nah, kita yang tidak bisa berbahasa Arab ya, bisa solusinya tadi pertama terjemah atau membaca tafsir, dan sekarang sudah ada tafsir bahasa Indonesia. Nah, ketika kita baca misalkan ya ayat pertama dari surat apa misalkan surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya. Nah, di kemudian hari karena kita sudah pernah baca maknanya, ketika kita baca lagi ayat tersebut, ada nggak terbayang oleh kita bahwa ayat 1 ini berbicara tentang harta rampasan? Terbayang tidak? Terbayang kan? Terbayang. Misalnya kita baca satu halaman ya. Satu halaman tersebut yang kita baca mungkin ingat ya arti dari 5 baris. Alhamdulillah, lumayan daripada tidak ada sama sekali. Jangan pula pakai kaidah dahulu. Kalau di pesantren kan begini, ada kawan-kawan bilang begini kan. Jadi kalau belajar ini supaya tidak lupa itu caranya gimana? Nggak belajar. Kenapa? Karena semakin banyak belajar, semakin banyak lupa. Tapi kalau nggak belajar nggak lupa. Jangan pakai kaidah seperti itu gitu. Jadi kaidahnya yang lupa itu adalah manusiawi. Pasti kita ini ada lupanya gitu ya. Tapi kita bisa meminimalisir lupa tersebut dengan mengulang-ulang, memperbanyak. Jadi sekali kita baca ya tafsirannya atau ayatnya, kita bisa mendapatkan makna. Nah, harus kita berhati-hati. Kita harus bedakan ya. Tadabbur Al-Qur'an dengan tafsir Al-Qur'an. Kita perlu bedakan. Kalau mentadaburi Al-Qur'an, kita berupaya untuk menghayati, merenungi maknanya, kemudian kita bawa kepada diri kita. Nah, itu namanya tadabbur Al-Qur'an. Kita sudah sesuai belum dengan yang ayat yang kita baca? Ya. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji atau akad.
Ya, kita bawa pada diri kita, kita menunaikan janji atau tidak, gitu ya. Nah, ini namanya tadabbur. Ya. Kalau tafsir, nah, ini adalah menyimpulkan hukum-hukum, ya, yang ada atau menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran, makna perkataannya, gitu ya. Kemudian makna hukumnya, kemudian kaitannya dan sebagainya. Nah, itu berbeda dengan tadabbur, dan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Dan tidak boleh kemudian kita asal, ya, asal tafsir. Ya. Ada juga orang asal tafsir, ya, kemudian salah tafsir. Ada hadis Nabi SAW, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya semata-mata dengan pandangannya, hanya semata-mata dengan perkiraan, gitu ya. Kira-kira begini, kira-kira begitu, kata Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya nanti di surga, di neraka. Jadi orang yang asal tafsir itu neraka balasannya. Ya, ancaman dari Nabi SAW terhadap orang yang asal. Nah, kita untuk tadabbur, ya, untuk tadabbur tidak mesti, ya, sampai pada tingkat mufassir. Karena Al-Quran itu memang diturunkan untuk semua orang. Ya, Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia. Ya. Kitabun anzalnahu, ya, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad yang diberkahi. Tujuannya apa diturunkan? Liyadabbaru ayatihi. Memang tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk ditadaburi. Jadi mentadaburi ini adalah tugas semua orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran semuanya berhak mentadaburi Al-Quran. Dan jangan sampai kemudian dipilah, gitu ya, dipisah, dijauhkan. Jangan sampai ada pula mengatakan bahwa untuk memahami, untuk mentadabur Al-Quran, untuk memahami makna Al-Quran itu hanya haknya ulama, gitu ya. Ulama itu haknya mentafsirkan. Ya. Tapi kalau kita yang baca Quran, orang awam, muslim awam ini, dia berhak untuk mentadaburi. Ya. Dan ada dalam Al-Quran itu, jadi tadabur Al-Quran ini ada tingkatannya. Ada tadabur yang sifatnya adalah tadabur am, ya. Tadabur am ini adalah secara umum, makna-makna umum itu kan bisa kita ketahui. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Allahu ahad, kan jelas. Allah itu esa. Berarti tidak ada sekutu baginya, kan sudah jelas. Ya. Kalau ini tidak mungkin ada kemungkinan tafsir lain. Ya. Ada Allah itu ya satu, gitu. Nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, dan seterusnya. Nah, ini kan sudah jelas. Perintah misalkan aufu bil uqud, ya, tunaikan janji, ini jelas juga. Ya, misal hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu. Ya, diharamkan bagi kamu apa? Hurrimat alaikumul mayit, ya, bangkai. Udah jelas hurrimat, gitu ya. Udah jelas diharamkan bangkai. Ya. Kemudian darah, kemudian juga babi, dan seterusnya. Udah jelas. Kalau ini nggak mungkin lagi tafsirnya halal, gitu ya. Nah, ada pengecualian ketika dalam kondisi darurat, ya. Nggak ada lagi yang dimakan dan dia berada di tempat yang sudah mengancam kematiannya, itu namanya daruratnya. Nah, ini, tapi untuk mengatakan bahwa hukum, ya, babi lah misalkan, babi itu hukumnya haram, baik dia dipanggang ataupun direbus ataupun digulai, tetap aja dia haram, gitu kan. Ya. Kan sempat viral juga tuh bipang, ya. Bipang. Nah, bipang. Babi panggang. Jadi bagaimana cara masaknya? Dia tetap. Nah, ini bisa disimpulkan, gitu ya. Ini tadabbur umum, gitu. Hal-hal yang sederhana. Jadi setidaknya kita ketika baca Al-Quran, makna-makna umum ini masuk ke hati kita. Mana-mana umum, ini banyak sekali dalam Al-Quran yang bisa, mana-mana umum seperti itu kita bisa mencermatinya dan bisa memahaminya. Sehingga inilah yang akan menuntun kita, gitu. Dalam kehidupan ini, dia akan menuntun kita. Oh, dalam Al-Quran begini. Kita baca surat Al-Buruj, misalkan, ya. Was-samaa'i dzatil buruj, dan seterusnya. Di situ ada kisah Ashabul Ukhdud. Ketika baca surat tersebut, kita ingat kepada kisah Ashabul Ukhdud.
tentang ketegaran orang mempertahankan keimanannya, walaupun harus konsekuensi dari mempertahankan keimanan tersebut adalah nyawanya sendiri. Dan pengorbanan seorang pemuda dalam menyampaikan dakwah, dan dia siap dalam menyampaikan dakwah tersebut walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri, misalkan gitu ya. Makna seperti ini kan bisa ketika kita baca surah Al-Buruj terbayang gitu ya. Kan bisa kita jadi jangan sampai kita orang mengatakan itu Al-Qur'an itu kita ini aja pakai buku-buku terjemahan aja gitu. Al-Qur'an itu bukan tugas kita, karena kita nggak bisa, Al-Qur'an untuk semuanya, untuk kita. Tapi kalau sudah kaitannya dengan tafsir tadi ya, kalau sudah kaitannya dengan masalah-masalah ijtihadiyat gitu ya, menyimpulkan istinbatul ahkam, ini harus kembali kepada ulama. Nah, memang kita dalam tadabbur ini tidak boleh juga ya bebas begitu saja. Tetap kita harus mengukur pemahaman kita. Maka tadi kita harus baca ya tafsirnya. Kalau perlu kalau ada yang ragu, kita bertanya ya, kepada orang yang kira-kira mengetahui maknanya. Ini maknanya betul tidak? Saya memahami seperti ini gitu ya. Jadi kita ukur pemahaman kita dengan pemahaman ulama melalui tafsir mereka, melalui sekarang juga sudah banyak ya kajian-kajian, apakah di media, di YouTube ya, atau di video-video, bisa kita pahami seperti itu. Sehingga kita tidak liar tafsirannya gitu ya. Nah, jadi ini untuk kita yang dewasa ya, yang mungkin kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab ya, kemudian juga kesempatan untuk mendalami secara tafsir itu mungkin tidak sebanyak orang-orang yang sudah spesialisasinya di bidang Al-Qur'an ya, atau di bidang ilmu-ilmu agama begitu. Nah, kemudian para ustaz dan ustazah rahimakumullah, bagaimana kira-kira menerapkan dalam kehidupan kita bahwa pengetahuan kita itu memang betul-betul ya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Bahwa pengetahuan kita sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau untuk dunia pendidikan ya, sekarang itu ada saya beberapa tahun lalu tuh ya baca itu ya, ada namanya KBQ ya. Nggak tahu, mungkin juga ada yang pernah dengar ya. Ada namanya KBQ ya, kurikulum berbasis Al-Qur'an. Kurikulum berbasis Al-Qur'an ini saya pribadi itu sangat bagus ya. Karena ini kembali menyambungkan ilmu pengetahuan itu dengan Al-Qur'an. Ya. Sehingga ilmu IPS itu ya, juga ada cantolannya Al-Qur'an apa gitu. Dia nyambung ke ilmu IPS. IPA itu dengan Al-Qur'an juga bisa nyambung. Ilmu pengetahuan alam terkait dengan hujan, terkait dengan gunung, terkait dengan langit, awan dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an ada bicara masalah itu. Ya. Terkait dengan ilmu geografi gitu ya, terkait dengan ilmu falak dan seterusnya, itu bisa sebenarnya disambungkan. Nah, cuman KBQ ini yang saya dapatkan ini itu masih berbentuk draft awal gitu ya, bukan draft ya, tapi ide gitu, wacana. Saya pribadi belum ada mendapatkan itu bentuk jadinya, belum ada gitu ya. Saya rasa ini perlu menjadi pemikiran kita bersama ya, kalau ada nanti yang dapat ya mohon di-share gitu. Karena ini sangat bagus sekali untuk diajarkan kepada anak seperti itu. Sekarang ada di Gontor itu kakak kelas Ustaz Dr. Khalid Musri, saya Akmal tahu. Beliau direktur Pakar Sarjana, itu sedang melakukan proyek sekarang namanya Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Jadi bagaimana beliau menyambungkan lagi ya, saya belum mendapatkan itu bagaimana, cuma begitu ide mereka. Ya, itu proyeknya berjalan sampai sekarang masih berjalan. Itu lama itu. Ada seri-seri ya, seri-serinya. Kalau bisa kita dapatkan produknya ini sangat bagus sekali gitu ya. Karena ini sudah kajian ya. Nah, ini bisa mengembalikan kita insya Allah kaum muslimin. Ya, kalau kita bisa mendapatkan kurikulum berbasis Al-Qur'an, kemudian juga islamisasi ilmu pengetahuan ini, maka insya Allah kita akan kembali kepada kejayaan insya Allah gitu ya. Kemajuan. Karena umat Islam itu sejatinya umat Islam ini adalah dahulu memang penemu gitu ya. Satu yang anak ingat ya, tadi belum kita sebutkan, itu adalah yang menemukan angka 0 itu umat Islam juga. Yang karena kalau seandainya tidak ada angka 0 ini, maka tidak ada ilmu komputer, maka tidak ada ilmu digitalisasi, internet dan sebagainya. Karena untuk komputer dan internet itu kan perlu angka pecahan ya, desimal. Kalau nggak angka 0 nggak bisa. Ya. Nah, itu yang menemukannya umat Islam Al-Khawarizmi. Ya. Sehingga sekarang ini kita bisa menikmati dunia digital gitu ya. Itu kan juga jasa umat Islam. Nah, dahulu kita seperti itu gitu ya.
Dalam banyak hal pokoknya kalau kita baca sejarah itu banyak sekali rupanya gitu ya. Kenapa dahulu seperti itu gitu. Nah sekarang ini kenapa begini? Ya berarti karena kita memang perlu kembali mengembalikan ya kondisi ulama umat Islam di zaman dahulu ya dengan umat Islam di zaman sekarang ini. Nah terakhir para ustaz-ustaz rahimakumullah, dari penyampaian tadi mungkin barangkali bisa menggambarkan kepada kita bahwa ternyata Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan, dan kita harus kembali, umat Islam harus kembali merujuk kepada Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kalau kita ingin kembali maju seperti ulama-ulama kita terdahulu atau umat Islam terdahulu gitu ya. Dan kita juga perlu membangun generasi baru yang memiliki budaya bahwa mereka itu terbiasa dengan Al-Quran dan mereka memiliki dasar yang kuat dengan Al-Quran, sehingga setelah itu mereka dikembangkan ya menjadi dengan ilmu-ilmu ya lanjutan dari Al-Quran tersebut, baik tafsirnya, kemudian juga baik tafsir syar'inya, tafsir ilmu pengetahuannya ya. Nah, ini kan lanjutan-lanjutan dari itu semuanya. Apa nanti mereka mau jadi apa saja, tapi dengan modal Al-Quran insya Allah akan memframe ya, akan menuntun mereka minimal tidak salah dalam menetapkan satu teori ilmu pengetahuan seperti yang tadi kita katakan ya, evolusi misalkan ya, minimal tidak salah, karena setiap dia mau melakukan penelitian ya atau membuat teori tertentu misalkan, dia cek dulu Al-Quran gimana gitu ya. Oh kalau begini kata Al-Quran yang sudah sore, ya udah nggak usah dilakukan penelitian lagi. Kenapa? Sia-sia aja begitu. Karena kalau bertentangan dengan Al-Quran pasti tidak benar begitu ya. Nah ini mungkin salah satu manfaat minimal kalau seandainya kita menjadikan Al-Quran sebagai dasar ya dalam berilmu, dalam berpengetahuan. Mungkin segini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah pada guru kita. Selanjutnya kita buka sesi diskusi pada ustaz-ustazah yang ingin bertanya. Kita buka yang online 2 pertanyaan, kemudian yang mengikuti secara online 2 pertanyaan kan. Nah, Ustaz. Kemudian ustazah yang belakang. Sambil kita tunggu, kita silakan dulu pada Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas waktunya. Judulnya itu terkait dengan berilmu dengan Al-Quran Ustaz. Pertanyaan dua, sama itu Ustaz, ini terkait keilmuan kita dengan Al-Quran. Kaifan tafaham bil Quran, dan seperti itu Ustaz. Bagaimana kita memahami Al-Quran, mengamalkan dan segala macamnya. Pertanyaan pertama yaitu Ustaz, bagaimana bagusnya sikap kita sebagai seorang Muslim yang memang ingin benar-benar berilmu dengan Al-Quran dan mengamalkannya saat bertemu atau berhadapan dengan suatu hukum. Hukumnya ini ada hukum Islam yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, satu lagi ada hukum daulat atau negara gitu, yang mana kedua hukum ini berbenturan. Mana yang kita dahulukan? Kan ada pertanyaan itu, mau mendahulukan mana? Hukum negara atau hukum Islam? Bagaimana kita menyikapinya? Yang kedua Ustaz, perkataan sahabat atau tabi'in dulu. Ada mengatakan di zaman ini tak zaman sahabat atau zaman tabi'in itu banyak yang sedikit yang menghafal Quran, tapi banyak pengamalannya. Dan di akhir zaman nanti banyak yang menghafal Al-Quran, tapi sedikit
yang paham dan mengamalkannya. Itu perkataan sahabat atau tabi'in. Jadi saat pertanyaan anak, di daerah kita sekarang ini memang banyak buka rumah praktis atau materi Quran sendiri di sekolah-sekolah. Itu kebanyakan hanya menghafal Al-Quran saja, tanpa Al-Quran wal fahmu gitu, Quran dan pemahaman. Nah, jadi kapan sih bagusnya fase ini itu untuk seorang muslim? Apakah pas ketika di sekolah atau ketika sudah dewasa atau kapan? Karena sebagai pengalaman anak sendiri, kalau menghafal Al-Quran itu biasanya setelah menghafal anak langsung membaca maknanya, artinya, agar bisa sinkron dengan bahasa Arab. Alhamdulillah ada modal sedikit bahasa Arab dan diamanahkan jadi guru bahasa Arab di SMP Siap. Jadi kapan fase yang cocok benar-benar untuk memahami Al-Quran tersebut sehingga nanti bisa langsung connect dengan tafsir seperti itu kan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bagusnya? Tanggapi lo biar nggak lupa nanti. Baik, kita minta tanggapan dari Ustaz. Nanti kita tahan dulu setelah ini. Terima kasih Ustaz. Yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi kondisi ketika ingin menerapkan hukum Islam di negara yang menerapkan hukum bertentangan dengan Islam. Kaidahnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba melebihi dari kemampuannya. Jadi kalau kita berada di suatu tempat yang tidak mungkin menerapkan Islam, hukum Islam, ya kita tidak bisa memaksakan. Yang jelas ada di dunia sekarang ini mungkin tidak ada juga negara yang betul-betul melarang orang beragama ya. Rasanya masih, walaupun di negara komunis ya, taruhlah negara komunis, itu masih memberi ruang kepada orang yang ateis ya, masih memberi ruang kepada orang untuk beragama gitu ya. Nah ini kan dia masih bisa sebenarnya beragama, keyakinan dia masih bisa gitu ya. Taruhlah misalkan di negara yang dia pun tidak boleh beragama di situ, orang dipaksa misalkan untuk kufur ya, jadi tidak boleh beragama gitu kan. Maka dia secara diminta, dipaksa, kalau tidak dibunuh misalkan. Taruhlah misalnya itu ya, sampai segitu rasanya tidak ada juga zaman sekarang. Tapi memang pernah terjadi dengan Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW. Dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya terpaksa diucapkan. Ya. Tapi kemudian disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, turunlah ayat mengatakan, illa wa qalbuhu mutmainnun 'alal iman. Jadi kalau orang yang hatinya dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur, kemudian dia hatinya tetap beriman, maka dia tidak dikatakan kufur. Gitu ya. Jadi tidak dipaksa. Allah tidak memaksa kita untuk mengamalkan sesuatu yang di luar kesanggupan. Gitu ya. Nah begitu juga kalau seandainya dipaksakan bagaimana? Itu akan berefek kepada kita sendiri gitu ya, umat Islam sendiri gitu. Misalnya di negara mana misalkan gitu ya, dipaksakan di situ menerapkan hukum Islam, kemudian yang menerapkannya akan mendapatkan hukuman di situ, kemudian umat Islam semuanya ditangkap, kemudian kan lebih banyak mudaratnya dengan begitu kan? Enggak, karena dipaksakan, maka jangan dipaksakan. Ya sudah, bagaimana caranya? Ya dakwahkan aja secara baik-baik, gitu ya. Sampaikan kelebihannya, mana yang kira-kira bisa diterima orang, maka tampilkan Islam itu dengan tampilan yang orang ya bisa menerimanya, ya, dengan akhlak gitu ya, karena kita boleh kan berbuat baik kepada orang non muslim, kan boleh juga. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, kan boleh berbuat baik kepada non muslim juga ya. Selama mereka tidak memerangi, memusuhi, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu gitu ya. Ya, berbuat itu. Jadi dari sisi itu kita bisa untuk ini. Jadi tidak kemudian memaksakan diri berbenturan gitu ya. Tapi menunggu lah.
ya, sampai orang menerima gitu. Islam sendiri juga menerapkan itu, namanya tadarruj ya kalau Islam itu ya. Itu diterapkan dahulu. Misalnya pengharaman khamar nggak langsung kemudian turun itu langsung haram, nggak juga gitu. Tapi bertahap. Ada tahapan pertama menjelaskan dulu bahwa itu ada baiknya, ada juga bahayanya. Kemudian setelah itu nggak boleh kalau lagi sholat dalam keadaan mabuk. Baru setelah itu innamal khamru wal maisir wal ansabul azlamu rijsum min amali syaitan ya. Nggak boleh sama sekali sudah. Jadi sikap kita Ustaz sesuai dengan mana yang bisa dilakukan. Itu yang diinginkan dulu. Jangan dipaksakan kalau seandainya nanti akan menimbulkan masalah di tempat kita tinggal. Ini yang pertama. Kapan dimulai memahami bahasa Arab itu? Sedini mungkin, cuman mungkin pemahamannya ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada pemahaman secara umum ya. Misalnya ketika pertama sekali menghafal Quran, anak-anak lah misalkan, bisa nggak mereka juga sudah mulai memahaminya? Bisa diajarkan secara umum. Kalau ini misalnya surat ini makna surat Al-Baqarah artinya apa gitu kan? Sapi betina. Nah, itu kan sudah bagian dari pemahaman juga gitu ya. Memang bertahap juga pemahaman itu. Ada pemahaman sifatnya umum. Nah, nanti semakin detail itu sudah tugas orang yang spesialisasi di bidang itu. Gitu ya. Jadi secara umumnya dulu gitu ya. Termasuk mulai dari anak-anak yang pertama sekali kapan dia mulai menghafal Quran misalnya? Umur 3 tahun. Umur 2 tahun sudah bisa. Misalnya membaca Al-Quran, ada buku dari Mesir ya, namanya Nurul Bayan. Buku Nurul Bayan ini membantu menghafal Quran, membaca Al-Quran, kemudian juga membantu memahami Al-Quran dan menghafal Quran. Membantu. Ya, kalau seandainya dijelaskan maknanya. Ada kitab namanya Nurul Bayan. Itu bagus juga diterapkan bagi orang yang bisa karena contoh-contohnya itu adalah potongan-potongan kata yang ada dalam Al-Quran ya, yang membantu untuk menghafal Quran. Nah, jadi ini dipakai oleh anak-anak, dipakai untuk anak-anak dan anak-anak bisa langsung untuk mulai belajar artinya secara umum. Nah, ketika ada asbabun nuzul, misalkan di surat tersebut ceritakan asbabun nuzul, sudah bisa. Atau makna secara umum gitu ya, itu sudah bisa. Gitu juga dengan orang dewasa gitu ya. Kita ketika membaca Al-Quran sambil memahami maknanya secara umum itu sudah bisa. Nah, untuk memahami detail itu kan perlu perangkat-perangkat ilmu ya. Ada namanya ilmu usul fikih, ada namanya ulumul Quran, ada namanya asbabun nuzul ya. Nah, itu semuanya memang orang-orang spesialisasi lah itu ya. Ya, seperti kalau di sini ada orang spesialisasi tafsir, Ustaz Akmal, Ustaz Muzayana. Nah, itu spesialisasi tafsir itu. Mudah-mudahan doktor ya, calon doktor. Ustaz Zulfi spesialis tafsir juga. Nah, itu detail dia mempelajari ma'anil Quran, kemudian asbabun nuzul dan seterusnya. Nah, tentu tidak semua orang inginnya seperti itu semuanya. Ya, ada tingkat-tingkat, ada yang mungkin sebatas makna umum saja. Cuman diri kita pribadi, ini kita bisa buatkan program. Bisa buatkan program. Saya misalnya pengen tahu kandungan Al-Quran itu secara umum apa gitu. Dalam waktu berapa lama? Surat Al-Baqarah itu apa aja yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah misalkan gitu ya. Surat Ali Imran apa aja yang diceritakan dalam surat Ali Imran. Surat An-Nisa apa aja yang diceritakan dalam surat An-Nisa dan seterusnya begitu ya. Itu bisa kita buat program sebenarnya. Ya. Jadi nanti dibahas secara artinya, kemudian tafsir secara umum gitu ya. Kemudian mungkin kita catat hal-hal yang bisa kita ini kan untuk menyimpulkan lah ya. Supaya dia terekam dalam pikiran kita gitu ya. Nah, jadi sambil proses belajar membaca, sambil proses menghafal juga kita bisa sebenarnya proses memahami itu sudah include gitu ya, masuk sekalian. Cuma syaratnya begitu, jangan hanya sebatas tadi ya ingin mengejar target. Nah, jadi beri waktu juga untuk memahami maknanya. Ya, terkait rumah tahfiz gitu ya. Atau misalkan ngafal Quran, sekarang orang banyak ngafal Quran. Ini positif atau negatif? Positif. Nah, terus kurangnya di mana? Nambahnya, melanjutkannya gitu. Proses berikutnya yang perlu kita maksimalkan. Memang ini ke depan kalau bisa nih, kalau sudah bagus ini ya, banyak hafal Quran. Nah, gimana supaya banyak juga
Ya, seiring dengan ini banyak juga kursus-kursus misalkan bahasa Arab gitu. Tempat-tempat belajar bahasa Arab misalkan gitu ya. Sehingga kemudian ini melanjutkan apa yang sudah dimulai dengan menghafal Quran tadi gitu ya. Wallahu a'lam. Langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, dari kajian tentang Al-Quran sampaikan tadi, kemudian kita selamat ya Putus ya. Tuntun. Agak maju. Ustaz-ustazah yang menghormati Allah, jika kita bicara atau mendengarkan kajian tentang Al-Quran, Ustaz, sangat menyenangkan Ustaz. Apalagi sejarah-sejarahnya diiringi dengan cerita-cerita gitu ya Ustaz ya. Dari anak kecil sampai lansia mendengarkan gitu. Nah, apalagi mendengarkan dari Ustaz tadi, benar gitu terkait apa yang disampaikan oleh Ustaz yang ceramah di masjid kami Ustaz. Nah, begini Ustaz, sejak kecil kita dikenalkan dengan Al-Quran. Orang tua mengenalkan juga kepada kita, sampai guru sampai saat ini ya. Di dalam Al-Quran kita juga dikenalkan dengan Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah ini Ustaz. Ini adalah Al-Quran. Teringat orang tua dulu mengatakan Ustaz dan guru di SD, supaya kita bisa menghafal dan mempelajari Al-Quran ini, maka firman Allah itu dibukukan. Nah, itu logikanya emang itu bisa diterima gitu ya Ustaz ya. Nah, apa yang tidak bisa membuat saya tidur 2 malam ini Ustaz? Nah, apa yang disampaikan oleh Ustaznya ini Ustaz? Katanya setelah dia membahas atau Ustaz itu membahas bagaimana tentang seluruh Al-Quran, beliau mengatakan kepada jemaah bahwa yang dikatakan Al-Quran itu bukan ini Ustaz, tetapi yang Al-Quran itu adalah yang diucapkan. Begitu. Saya mau bertanya tapi tidak ada waktu karena mau tarawih gitu ya Ustaz ya. Nah, pada kesempatan ini kami bertanya kepada Ustaz, apa itu maksudnya Ustaz? Bahwa yang dikatakan Al-Quran itu adalah yang diucapkan. Bapak Ibu kalau ingin menjadi penghafal Al-Quran, mendapatkan makna dari Al-Quran, maka baca selalu. Jadi itu yang Al-Quran kata beliau Ustaz. Jadi ini bukan Al-Quran katanya Ustaz. Ya Ustaz, mungkin itu saja Ustaz, mohon penjelasan dari Ustaz, apa itu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah Al-Quran ini kalau udah dikaitkan dengan falsafah, nah, ini memang membuat kita harus sedikit bernalar, dan di satu sisi kita juga harus bersabar. Karena dahulu juga pernah menjadi perdebatan luar biasa nih. Termasuk dahulu ada perdebatan di zaman Imam Ahmad, itu namanya perdebatan apa? Al-Quran itu makhluk atau bukan? Al-Quran itu kalamullah kata Imam Ahmad. Kata Mu'tazilah enggak, makhluk. Karena Mu'tazilah tidak mengakui sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu tidak punya sifat. Kata Mu'tazilah. Maka selain dari Allah, selain dari zat itu ya makhluk.
Ya, termasuk Al-Quran. Kata Imam Ahmad enggak. Al-Quran itu kalamullah dan dia bukan makhluk. Ya. Nah ini yang di pendapat inilah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Nah, yang mana dia kalamullah itu? Ya, kalau kita mau mengkaji lafal, ya, kalamullah itu dalam bentuk lafal, dalam bentuk apa? Nggak bisa kita tidak punya daya gitu, tidak punya kemampuan untuk menangkap sampai ke situ. Yang kita bisa apa? Yang kita bisa hanya membaca atau yang tertulis atau mendengarkan yang dibacakan. Ya. Lebih dari itu bagaimana ininya kita nggak bisa, nggak punya panca indera, gitu ya. Tidak punya, tidak bikin. Seperti kita tidak bisa melihat Allah kan? Melihat Allah kita tidak bisa di dunia, tapi nanti di akhirat akan diberi perangkat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di akhirat itu. Ya, makanya Allah SWT berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang ihsan nanti akan dapat husna. Husna ini maksudnya surga ya, bukan nama orang. Lilladzina ahsanul husna. Orang yang ihsan akan dapat surga. Wa ziyadah, dan bonus. Apa bonusnya? Melihat. Kata Ibnu Abbas, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nanti di akhirat bisa melihat Allah bagi orang yang ihsan? Karena diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau sekarang kita nggak punya perangkat, jangankan lihat Allah gitu ya. Lihat yang diberi dinding aja kita nggak bisa. Saking terbatasnya panca indera kita gitu ya. Nah, kita memang hanya di dunia ini ya kita interaksinya dengan apa? Al-Qur'an itu ya yang tertulis. Ya, yang tertulis. Nah, kita mau dengar Al-Qur'an dari mana misalnya? Kita mau baca Al-Qur'an dari mana kalau tidak dari yang tertulis? Ya. Apakah kita mau membaca menerawang gitu ya? Sesuatu yang menerawang atau di mana gitu kan? Nah, enggak. Jadi Al-Qur'an yang mana? Yang bisa kita sifati di dunia ini ya itu yang dicetak, sekarang dicetak gitu ya. Yang tertulis itu gitu ya. Ya itulah Al-Qur'an. Ya. Tapi hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah Subhanahu wa taala itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa ya secara apa namanya? Hakikinya itu belum enggak bisa kita punya perangkat untuk sampai itu. Seperti tidak bisa melihat Allah tadi. Yang pernah langsung mendengarkan Allah SWT berbicara itu adalah Nabi Musa. Ya, karena kalimullah. Cuman nggak bisa juga lihat Allah. Pernah Nabi Musa dah bicara dengan Allah dah bisa gitu kan. Tapi ingin juga lihat Allah. Kata Allah SWT nggak bisa. Ya. Kata Allah, udah walakin inzur lal jabal, lihat aja gunung itu. Kalau gunung itu nanti tetap kokoh ketika saya perlihatkan kepada gunung itu diri saya, berarti kamu bisa lihat saya. Allah perlihatkan dirinya kepada gunung itu hancur. Melihat gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Karena nggak ada perangkat. Baru lihat gunung yang diperlihatkan Allah, gunungnya hancur, Nabi Musa aja. Jadi kita ini adalah manusia yang sangat lemah, gitu ya. Makhluk yang sangat-sangat lemah sekali, yang tidak bisa menangkap banyak hal tentang hakikat yang berkaitan dengan zat Allah. Ya. Mungkin juga dengan sifat Allah kita bisa pahami, ya. Kita bisa ketahui. Ya. Nah, kita interaksinya dengan apa? Itu dengan yang tertulis. Makanya kita karena yang kita punya adalah mata yang begini nih. Yang kita punya adalah telinga yang sekarang begini gitu. Nah, sesuai dengan kemampuan itulah maka kita interaksinya dengan. Maka ulama pun menafsirkan, mendefinisikan Al-Quran itu ya baina daftail, ya, baina apa istilahnya? Daftail kitab gitu ya. Yang ada di lembaran-lembaran itu. Didefinisikan ulama. Ya. Karena itu yang bisa kita kita tangkap dengan panca indera kita. Nah, kita mau pengen juga saat mengetahui yang hakiki yang mana itu enggak bisa gitu. Gimana caranya kita mengetahui yang ya cuma bisa merasakannya melalui bacaan kita, tadabbur kita tadi gitu ya. Karena itu sebenarnya yang kita perlukan hanya itu. Enggak lebih dari situ, enggak diperlukan gitu ya. Maksudnya enggak ada tuntutan lebih dari membaca kitab yang tertulis itu. Jadi kita ya kalau masuk ke dunia perdebatan seperti itu, malah dikhawatirkan kita disibukkan dengan hal seperti itu yang tidak substantif dan tidak ada efeknya kepada amal kita. Akhirnya kita tidak lagi membaca Al-Quran dengan maksimal, kemudian juga tidak menyimpulkan Al-Quran dengan maksimal, mengamalkannya dan seterusnya. Ya lebih fokus itu saja. Ini Al-Quran, ya, dia tertulis, kita baca.
kemudian kita kita pahami, kita amalkan apa yang terkandung di situ, ya sudah. Nah, itu yang diminta, yang dituntut cuman gitu ya. Wallahu alam, tak sesuai dengan maksud yang ditanyakan oleh Ibu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya menjadi bahan untuk berpikir kembali gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita untuk Ustaz yang online ada pertanyaan. Dan juga Yang dari Bukit Tinggi mungkin dari Payakumbu atau yang di Belati. Ada yang bertanya, Ustaz, silakan. Kalau tidak kita buka lagi yang mengikuti online. Ya, Ustaz. Mohon maaf Ibu, saya tidak mendalami masalah itu. Nggak bisa jawab, mungkin Ustaz Akmal bisa bantu, atau Ustaz Musayana mungkin bisa bantu kalau ada informasi. Siapa di sini? Saya tidak mendengar-dengar ada gitu ya, tapi saya belum. Tapi kalau secara ini, secara apa namanya ilmiah, dia langsung hilang begitu saja itu juga rasanya secara ilmiah nggak mungkin terjadi gitu ya. Kecuali kalau memang ada teks. Nah, saya belum dapatkan teks hadis tersebut, belum saya kaji. Ya, kalau memang ada teks dan itu sudah sahih dan memang betul-betul tidak didukung oleh apa, kita terima. Nah, cuman coba kalau memang ada hadisnya, cuman saya belum baca gitu. Nah, cuma karena kalau secara ilmiah rasanya kan tidak mungkin dia hilang begitu saja gitu ya. Kalau tintanya hilang mungkin juga ya, dia apa namanya kabur, kemudian setelah itu karena saking lamanya mungkin gitu ya terjadi gitu ya. Tapi ini hilangnya ini maksudnya kan hilang tulisan, bukan melalui proses natural gitu ya. Nah, ini kan sedikit agak apa namanya perlu penguatan, apakah memang ada hadis yang menjelaskan demikian atau bagaimana. Rasanya ini agak bertentangan dengan apa namanya proses ilmiahnya gitu ya. Nah, perlu kita kaji lah. Saya belum kaji, mohon maaf Bu. Belum bisa saya memberikan ini. Tapi kalau secara frame tadi ya begitu. Kalau dia biasanya kan Al-Quran juga ajarannya tidak bertentangan biasanya dengan teori ilmu pengetahuan. Tidak bertentangan. Tapi di sini seperti itu kan ada sedikit banyaknya bertentangan itu ya. Nah, ini perlu kajian lah. Wallahu a'lam. Ustaz Akmal ada jawaban. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya yang Ustaz. Mungkin kita cukupkan diskusi pada hari ini. Baik, Ustaz, terima kasih kepada Guru kita atas ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya dan kita jadikan sebagai
referensi mungkin bagus Ustazah juga, yaitu ceramah. Mudah-mudahan beliau yang menyampaikan sebagai amal jariah bagi beliau. Saya sebagai moderator, maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita istirahatkan dengan berdoa dan